Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang insya Allah diberkahi, dan telah kita dengarkan Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Andes Haji Mubarak FSI, yang telah memaparkan Islam datang ke Indonesia. Dan pada kondisi saat ini kita ingin mencoba dalam Islam itu ada syariah yang lebih khusus di dalam bidang muamalah. Kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif dan moderator bahwa di sini kami bukan ingin mengajari para ustadz, ya, para ustazah, tapi kami ingin menyampaikan ketika kami diberi kesempatan oleh BNI untuk hadir, Pak, melihat kota-kota di Indonesia. Jadi saya sudah sejak 2009 itu diberi kesempatan untuk keliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu kampus ke kampus yang lain di Indonesia, untuk menyampaikan adanya bank syariah, wabil khusus BNI Syariah. Jadi tadi subhanallah bahwa ternyata haji dulu lewat BNI, Pak. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini tidak boleh lupa dengan BNI. Ya, yang pertama ketika kita di sini kita niatkan semua belajar, Pak. Walaupun kita sudah mungkin umur kita mau meningkat, kematian tetap belajar. Karena belajar itu adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Thalibul ilmi fardhatun 'alal muslim. Maka BNI di sini adalah belajar niatkan ibadah. Sehingga bapak-bapak ketika belajar, mudah-mudahan itu bisa tahu, ya. Jadi BNI-nya belajar niatkan ibadah. Ketika bapak-bapak sudah berilmu, nanti saya berharap bisa mengamalkan dan mendakwakan. Ketika sudah berdakwah, makanya tidak boleh juga lupa dengan BNI. Apa itu BNI? Berdakwah, niatkan ikhlas. Mudah-mudahan dengan niat itu kita semua bisa menyerap apa-apa yang akan kita sampaikan di kali ini, Pak, ya. Karena kita sering terjadi debat kusir, Pak, di Indonesia ini, Pak. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu asal-muasal debat kusir itu. Kita beritahu, ternyata kemarin saya sudah dapat informasi dasar orang berdebat kusir. Itu ternyata seorang intelektual dengan, kalau saat ini banyak kita berangkat ke sini naik mobil, Pak. Kalau dulu naik andong, Pak. Yang bawa andong itu kusir. Jadi seorang intelektual, bapak-bapak yang sudah belajar, sudah punya ilmu, dengan si kusir berjalan. Pada waktu dalam perjalanan itu ternyata kudanya mengeluarkan angin, Pak. Nah, yang intelektual ini langsung negur si kusir, Pak, ini kuda masuk angin. Lah, sang kusir nggak mau terima, Pak. Bapak itu nggak tahu ini kuda keluar angin, bukan masuk angin. Maka terjadilah yang ini keluar angin, ini masuk angin. Nggak ada. Semuanya menyatakan benar. Ada yang salah, Pak?
Bapak-bapak dan salah di sini itu terjadi debat kusir asal muasal debat kusir karena kusir yang mendebat itu. Ya. Yang salahnya Pak, kudanya keluarin angin. Kalau kudanya nggak keluarin angin, nggak terjadi debat kusir. Mudah-mudahan di siang hari ini kita tidak terjadi debat kusir. Ya. Nah, materi yang akan kami sampaikan di sini bapak-bapak bisa terlihat di depan sana ada 7 materi. Ini 7 ini kalau kita gambarkan itu pintu neraka itu Pak, mudah-mudahan tidak tutup Pak. Ya, 7 pintu neraka yang tidak tutup dengan kita mengetahui ini. Ya Pak ya, ada 7 segmentasi nasabah, preferensi masyarakat terhadap bank syariah, keraguan umat terhadap bank syariah, persamaan dan perbedaan bank syariah dan konvensional, sudah perbedaan bunga dan bagi hasil, kelompok pegawai yang ada di bank syariah, dan 3 karakter dalam memilih bank syariah. Mudah-mudahan ini bisa kita cermati bersama dan kita diskusikan bersama. Ini hasil daripada perjalanan kami Pak, dan itu sudah tercipta 2 buku yang ada di hadapan bapak-bapak. Jadi ini salah satu yang untuk kami sampaikan ke setiap masyarakat maupun ke kampus-kampus bapak-bapak. Ini secara makronya mudah-mudahan nanti dengan diskusi bapak-bapak sekalian kami bisa menambah lagi apa-apa yang harus kita. Dan saya berharap bapak-bapak nanti salah satu kita tidak. Baik, saya akan mulai Pak dengan segmentasi nasabah ini. Ada 5 segmentasi nasabah. Kita lihat ya, yang pertama di syariah ini adalah pokoknya syariah. Ini hanya 8,2% Pak. Padahal kita mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Ternyata yang pokoknya syariah itu hanya 8,2%, sedikit sekali. Ya, jadi dia akan bicara di sana apakah itu untung, rugi, pokoknya buat syariah. Mau untung, mau rugi, gue nggak mau tahu. Pokoknya syariah. Pokoknya buat syariah. Nah, ini mungkin orang-orang yang sudah belajar agama dan takut dengan azab Allah orang-orangnya di sini. Hanya 8,2%. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz dan ustadz yang ada di sini masuk yang di sini. Ya, insya Allah. Yang kedua ikut arus. Nah, kalau ustadznya sudah di syariah, itu udah jamaahnya ikut. Nah, ini orang-orang yang seperti itu. Pemimpinnya gitu ikut syariah, dia ikut syariah. Dia ikut arus aja. Apakah saudaranya, apakah temannya jadi panutan, ini akan menjadi ikut dia. Nah, dia akan memilih syariah kalau yang jadi panutannya itu bersyariah. Nah, kita melihat para ustadz dan ustazah itu adalah panutan. Tapi begitu banyak para ustadz dan ustazah dengan bangga masih rekeningnya di bank-bank konvensional. Makanya masyarakat kita masih banyak di bank-bank konvensional karena dia ikut arus. Itu ada 20,4%. Nah, untuk yang sesuai kebutuhan, kalau kebutuhannya itu cocok untuk dia, pas di syariah dia akan ambil. Gua mau beli rumah nih, pas syariah mengasih bungaan marginnya rendah, sementara di konven tinggi. Ini sesuai kebutuhan gua pindah ke syariah. Ini sesuai kebutuhan. Ada 21,5%. Nah, yang terpaksa ini 7% ini kalau para pimpinannya Pak memaksa anak buahnya. Nah, pokoknya karena daripada gue keluarin kerja, gue ikut aja. Walaupun kita ini terpaksa gitu. Ternyata yang di konvensional Pak, Masya Allah 40-an Pak. Ya, 42,9% tuh Pak, konvensional. Pokoknya konvensional gue. Kenapa? Sudah nyaman, teknologinya canggih, ya, jaringannya ada di mana-mana. Mudah, karena yang sering bantuin saya itu rekeningnya di konvensional. Jadi kalau saya pindah nanti tidak dapat bantuan lagi. Ini yang pokoknya konvensional. Mudah-mudahan bapak yang hadir di sini, ibu yang hadir tidak di situ. Langsung aja, yuk. Tidak usah itu lagi. Terus, ya, terus. Ya, kita masuk ke preferensi yang ini, kita akan lihat bagaimana orang memilih syariah itu Pak. Ini tahun 2008. Ternyata orang yang memilih syariah itu kesesuaian dengan syariat Islam. Ini. Yang kedua, menghindarkan riba, itu yang paling tinggi. Tapi alhamdulillah saat ini bank syariah itu bukan itu yang ditonjolkan, justru yang di atas. Pelayanan yang memuaskan pasti, makanya kita kalah dengan bank konvensional karena tidak sesuai yang dilihat oleh masyarakat. Mereka mau masuk syariah, ternyata mereka itu sesuai dengan syariat Islam.
Tapi ternyata ketika datang ke bank syariah itu tidak didapat, Pak. Menghindari riba, ternyata mereka masih ragu terhadap riba. Ini yang terjadi sehingga bank syariahnya tadi yang disampaikan belum sampai 5%. Ini ya kira-kira salah satu faktor yang menyebabkan kita belum. Makanya kami hadir di sini, kami ingin dapat masukan dari antum sekalian, para ustaz, para ustazah, apa kira-kira yang masih diragukan? Apakah kami belum sesuai ataukah kami masih tidak meninggalkan riba? Karena kalau itu kami ada, insya Allah masyarakat kita akan berbondong-bondong menuju bank syariah. Ini poin-poin yang coba kami munculkan di sini yang mungkin jadi bahan diskusi. Ya, yang terus yang ketiga keraguannya. Ini para masyarakat ini satu-satu. Jadi, ya keraguan kita ini ada 6, Pak. Jadi yang pertama ini permasalahan agama. Masyarakat masih ragu terhadap bank syariah itu karena menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, nggak ada beda, hanya ganti label saja. Ya. Apalagi kalau kami mengatakan kami dari BNI Syariah, modalnya dari mana? Kan dari konvensional juga. Jadi nggak usah deh ngomong-ngomong riba. Makanya kita kadang-kadang tertarik untuk selalu hadir di bank konvensional, padahal di situ ada riba. Bapak Ibu, riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Jadi makanya Bapak-Bapak hati-hati kalau sudah tahu itu, mudah-mudahan besok tidak lagi ke bank konvensional. Riba. Tidak riba, ya. Iya. Riba. Rayuan iblis berujung azab. Makanya Adam turun ke dunia karena rayuan iblis. Jangan sampai kita juga kena seperti itu. Ya. Yang kedua, itu dalam permasalahan harga. Mereka tidak datang ke bank syariah, ternyata lebih mahal dari konvensional. Terus karena sudah terbiasa, pasti mereka nggak biasa ketika terjadi ada mudharabah, musyarakah. Makanya di bank syariah tidak bergerak mudharabah, musyarakah karena masyarakatnya masih terbiasa pasti. Padahal kepastian itu semuanya milik Allah. Karena hasil usaha kita itu tidak pasti, tapi kita belum bisa seperti itu. Nah inilah kondisi ini yang menyebabkan bank syariah itu masih belum bergerak di bawah 5% saat ini. Ya. Yang ketiga permasalahan layanan, kita masih terus mengejar di sini. Layanan kita tidak seramah bahkan pegawai konvensional, Pak. Pegawai konvensional, masya Allah, dia laki perempuan nggak ada mikirin, Pak. Dia tidak takut ini halal, ini haram. Tapi di bank syariah, oh ini bukan suami saya, oh ini bukan mahram saya. Tapi kalau di konven sudah terbiasa untuk menggoda bapak-bapak sekalian. Dan ibu-ibu juga bisa digoda, masya Allah. Jadi kalau bapak dan ibu masih sering ke konvensional, artinya masih sering untuk senang digoda. Karena di konvensional itu memang senangnya menggoda. Karena pertama godaannya dengan hadiah, Pak. Jadi bukan berpikiran negatif. Iya, bonus. Bapak mau bonus, saya kasih hari ini bonusnya, Pak. Jadi bonus yang akan saya berikan adalah buat orang nikmat untuk saya. Jadi mudah-mudahan dengan itu bapak-bapak akan bisa memberikan buat orang nikmat untuk saya. Ya. Jadi layanan kita itu kadang-kadang terkesan kaku, Pak. Ya. Apalagi ketemu dengan bapak-bapak sudah pakai peci hitam gitu ya. Apalagi kalau dia sudah berjenggot, pakai sorban, pakai jubah gitu ya. Nah kami udah ketakutan. Limaza? Karena kami kurang menguasai produk. Takutnya bapak nanti ngomong apa itu mudharabah, apa itu musyarakah. Tadi dibilang riba, bahasanya apa, ziyadah gitu kan. Apa itu? Karena tidak semuanya kita itu dari pondok pesantren, Pak. Tapi alhamdulillah saya di pondok 8 tahun, Pak. Di pondok bambu tapi, Pak, bukan pondok pesantren, ya Pak ya. Jadi itu tadi, makanya kita sampai saat ini masih selalu ingin dekat dengan para ustadz dan ustazah untuk memberikan masukan kepada kami. Yang keempat, ini permasalahan juga yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu masalah sistem dan IT. Ya, dianggap bank syariah itu tidak canggih sistemnya. Ya. Iya, tradisional katanya. Padahal tradisional itu konvensional. Kita ini paling canggih, Pak. Karena kebetulan kalau BNI itu saat ini transaksi apapun bisa kita lakukan, Pak. Karena teknologi kita itu sama seperti di BNI konvensional. Ya, jadi ketika Bapak saat ini tadi sampaikan pertama murni syariah bank muamalah. Ya, memang dia ketika Bapak berhubungan selalu dengan dia, Bapak akan tadi
menganggap bahwa bank syariah tidak canggih. Ya, karena itu tadi lemahnya di sana. Makanya kami saling mengisi, Pak. Kami tidak akan menjadi pertentangan di antara bank syariah, karena mereka adalah mitra-mitra kami. Di mana yang kami tidak punya, dia punya. Jadi kami ingin bersinergi kepada setiap bank syariah. Ya, makanya kalau Bapak ingin tahu teknologi, Bapak tetap di bank syariah, datangi BNI, Pak. Karena apapun yang Bapak bisa inginkan, kita bisa. Ya, apa yang Bapak dapatkan di bank konvensional, kita bisa. Ya, kita juga punya ATM, Pak. Walaupun konvensional itu paling banyak ATM kita, Pak. Ya, Bapak-bapak mungkin kalau di ATM konvensional, Bapak-bapak mungkin bisa akan marah ketika pada hari Sabtu, hari Ahad ketika libur. Bapak datang ke ATM ternyata ATM-nya off. Itu akan bisa masuk nafsu syaitan, Bapak akan marah. Padahal marah itu adalah salah satu yang dilarang oleh Rasulullah. La tartuk wa la tarjannah. Tapi kita bisa marah pada saat, karena kita menggunakan ATM konvensional, Pak. Karena di situ ATM itu adalah anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Tapi kalau di syariah ATM-nya berbeda, Pak. ATM kita adalah Allah tempat meminta. Jadi kalau misalnya Bapak tidak ada uang di situ, aku nggak kasih, Pak. Ya, jadi Bapak tidak akan marah. Ya. Ini ATM kita, Pak, ya. Yang kelima adalah permasalahan prosedur. Permasalahan seperti ini kita dianggap ketika Bapak-bapak datang ke bank syariah itu terkesan, Pak, bertele-tele, ya. Bapak dipimpong, ya. Hari ini datang, besok suruh datang lagi, ya. Kesannya bertele-tele karena memang betul sebagian besar pegawai kita itu pegawai baru, Pak. Ya, kalau yang lama dia tadi mualaf dari konvensional ke syariah. Ya, kepingin dia tidak. Ya. Nah, itulah salah satu kenapa buku itu saya tulis, Pak. Itu ada ceritanya karena pada saat kita mau menjadi bank umum syariah, direksi kami, direktur utama kami mengeluarkan surat kepada kami, Pak. Hanya dua pilihan, dua opsi yang diberikan. Opsi pertama adalah ikut ke bank syariah, bank umum syariah, Pak. Ikut BUS. Yang kedua, keluar dari BNI. Keluar dari BNI. Jadi BNI itu tidak main-main pada dalam ingin menegakkan syariah ini. Jadi kalau sudah di syariah nggak boleh lagi kembali ke konvensional. Ya, jadi dua pilihan itu sehingga maka muncullah tadinya ini akan menjawab keraguan umat tulisan buku itu, Pak. Tapi untuk ini lebih mudah ternyata percetakan kita yang menerbitkan buku ini lebih bahasa bukunya adalah yang untuk menarik perhatian. Maka ucapan yang paling besar karena di pengantar saya itu saya ucapkan tidak mungkin lagi saya ke konvensional. Maka saya ucapkan selamat tinggal bank konvensional. Ini isi buku itu di selamat tinggal bank konvensional adalah di dua slide ini, Pak. Di dalam keraguan umat terhadap bank syariah. Itu semua yang saya jelaskan di dalam buku. Yang terakhir di dalam keraguan umat ini adalah masalah produk, Pak. Produk kita itu susah dipahami di masyarakat karena semua kadang-kadang di ujung apa kata Pak Yusuf Kala ya waktu itu dia sebagai wakil presiden itu susah dipahami ya karena menggunakan lughatul Arabiyah ya. Apa itu mudaroba, apa itu musyaroka, murabaha, wakala, rahen gitu ya, ijaro itu asing di telinga kita. Karena anak didik kita ternyata di bangku-bangku sekolah itu tidak diajarkan bahasa Arab, justru diawali dengan bahasa Inggris. Ya, ternyata kalau kita ngikutin mazhab kita Imam Syafi'i, ternyata bahasa itu adalah media dakwah. Inilah keberhasilan orang-orang kufar dengan melalui bahasa, sehingga kita malu untuk menggunakan bahasa Arab, malu untuk menampakkan diri kita seorang Muslim. Karena kita diawali dari TK itu adalah semua pekerjaan-pekerjaan, SD itu semua banyak pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan itu tidak membawa dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Susah dipahami. Terus produknya juga kurang variasi, tidak lengkap, itu menganggap sebagian masyarakat. Padahal yang sesungguhnya adalah produk bank syariah itu sangat bervariasi. Apapun yang diingin masyarakat itu bank syariah bisa memenuhinya. Dan paling lengkap. Karena apa yang ada di bank konvensional, di bank syariah bisa, Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada di bank konvensional, bank syariah bisa. Namun yang ada di bank syariah, bank konvensional tidak bisa. Contoh produk yang ada di masyarakat saat ini, rahen. Itu di bank konvensional nggak bisa, Pak. Kalau 10 hari terakhir Bapak di bulan Ramadan, seluruh kita kepingin sekali datang ke mall, Pak.
Makanya bapak-bapak pas pada saat itu bonus belum turun Pak. Maka bapak yang sudah punya jabatan, punya ini, itu akan malu Pak ketika datang ke Pegadaian. Loh, bapak jabatan datang ke Pegadaian, udah tahu bapak lagi nggak punya uang, buntu. Tapi bapak-bapak kalau sudah kenal dengan Bank Syariah, bapak nggak perlu datang dan tidak perlu malu. Bapak datang ke Bank Syariah, masyarakat menganggap ini awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ini orang uangnya nggak pernah habis, padahal bapak sedang gadai. Jadi orang nggak tahu Pak. Inilah kelebihan Bank Syariah dan menutupi aib saudaranya. Variasinya sangat lengkap. Ya. Terus yang ini materinya ini adalah persamaan Bank Syariah dengan konvensional. Jadi bapak-bapak ibu kalau bilang ngomong sama, ini samanya Pak. Ada 6 item yang saya coba lihat. Mudah-mudahan nanti bapak bisa menambahkannya. Sama-sama menjalankan fungsi bank Pak. Apa itu fungsi banknya? Dia menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ini sama, nggak ada beda. Ya, pegawainya juga sama, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, nggak ada laki-laki semua Pak, ada perempuannya. Nggak ada perempuan semua, ada laki-lakinya. Ini sama, pegawai di konven maupun di syariah. Pegawainya juga sama Pak, bercampur juga. Ya, baik di konven maupun di syariah. Ini juga sebagian masyarakat ini mengkritisi. Katanya sudah syariah kok campur. Ini kan dosa. Ini sebagian di masjid saya sering dapat itu Pak. Ya, kalau mereka yang sudah ngaji itu saya sering dikejar seperti itu. Itu pegawainya kalau bisa laki-laki semua. Memang kalau di pasar laki-laki semua gimana jalannya kan gitu. Iya, ya ini kita kan bukan biara tadi bapak bilang kan di Indonesia, kan? Ya. Nah itu samanya di sana. Yang keempat pegawainya sama, ada yang paham dan awam terhadap agama Islam. Karena di Bank Syariah juga ada orang kafirnya Pak. Ya, di konvensional kita ada nasabahnya, pegawainya boleh orang kafir di Bank Syariah. Nah ini juga banyak sebagian masyarakat juga mengkritisi. Kenapa? Ya padahal ini muamalah. Ya, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, kita berhubungan dengan siapa saja boleh, sepanjang hukum yang digunakan hukum Islam. Kesamaan yang lain adalah mematuhi undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia. Kami di Syariah juga itu kami patuhi Pak. Ya selain yang paling utama adalah Al-Quran was Sunnah. Ya, tapi ini tetap kita ikuti. Yang keenam itu persamaannya pegawainya sama menerima gaji Pak. Walaupun kami Bank Syariah bukan ikhlas gaji Pak, tapi tetap menerima gaji juga Pak. Ya, ongkos perjalanan cuti tetap kita terima, THR juga kita terima Pak, lembur, DOP, terakhir itu bonus Pak. Tetap kita akan terima Pak. Kami tidak nolak itu Pak. Nah ini perbedaan yang sangat mendasar. Ini yang kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat Pak. Ya, kriteria ini ada 8 yang coba saya teliti, yang saya coba lakukan. Ini sebagian yang mungkin bisa jadi bahan diskusi. Ini yang saya dapatkan Pak. Kalau dilihat dari pendapatan konvensional itu kita kenal dengan bunga Pak. Ya, bagi hasil itu di Bank Syariah dan margin. Ya, itu orang akan sudah langsung identik ketika konvensional bunga. Makanya kita yang sering, apalagi ibu-ibu senang sekali dengan bunga. Ya, tapi bunga plastik dia nggak mau. Kalau bunga hidup terus kita kalau malam minggu dapat bunga hidup, tidak harum baunya. Tapi kalau bunga konvensional itu jangan diikuti Bu. Karena bunga konvensional adalah bertambah uang neraka ganjaran Anda. Itu bunga di bank konvensional. Ya. Bertambah uang neraka ganjaran Anda. Makanya di Bank Syariah ada bagi hasil. Bagi hasil inilah untuk kita bisa mendapatkan sesuai dengan prosedurnya. Kalau terjadi kerugian kita sama-sama dibagi, kalau terjadi keuntungan sama-sama dibagi. Orang yang pindah ke Syariah insya Allah dapat berkah. Makanya bagi hasil itu adalah berkah Anda, ganjaran ilahi. Hasilnya adalah harapan Anda selalu ingin lebih. Jadi bapak-bapak yang di Bank Syariah kita bisa saling mendoakan Pak, agar hasil kita selalu ingin lebih. Ya. Yang kedua objek investasi. Bank konvensional itu objeknya itu halal haram bisa kita dikerjakan Pak. Semuanya bisa dilakukan di bank konvensional, baik halal maupun haram. Dia tidak melihat usahanya. Halal haram bisa. Yang penting setiap bulan bisa bayar bunga. Tapi kalau di bank syariah dia halal saja. Kalau haram enggak, walaupun ngasih keuntungan besar, tapi kalau itu haram dalam syariat, difatwakan haram, kita tidak kerjakan Pak. Tidak bisa kita lakukan. Ini kalau di bank syariah.
Terus hubungannya kalau konvensional itu debitur dan kreditur, itu atas dan bawah. Jadi kalau yang namanya debitur ini nggak bisa dia berbicara, pasti ngikut aja apa kata kreditur. Ya. Sementara kalau di bank syariah itu kesamaan hak, sama-sama Pak, Bapak bisa bernegosiasi. Jadi kalau Bapak-bapak datang ke bank syariah misalnya jual beli Pak, ketika dikasih harga oleh bank syariah, Bapak boleh tawar serendah-rendahnya Pak. Kalau bank syariahnya mau, alhamdulillah. Kalau tidak terjadi itu jual beli Pak. Ya. Jadi boleh tawar-menawar. Begitu juga nisbah bagi hasilnya Pak, boleh tawar-tawaran. Kadang-kadang Bapak di atas, bisa juga kadang-kadang di bawah. Ya, bisa turun naik. Ya. Terus lembaga pengawas konvensional nggak ada DPS Pak. Ini makanya dia halal haram bisa jalan karena nggak ada DPS-nya. Ya, DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Ini salah satu perbedaan yang sangat mendasar. Kita sebagai seorang muslim harusnya ngelihat di sana. Kita kadang-kadang mau makan aja cari sertifikat halal. Padahal begitu banyak makanan yang halal. Ya, jadi kalau nggak ada sertifikat itu nggak halal jadinya. Ya. Ini juga bisa jadi kritisi kita juga Pak. Harusnya sertifikat haram. Nah yang haram itu sedikit ya. Yang bank syariah itu ada DPS Pak ya. Kebetulan DPS kami Pak itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin Pak. Dialah yang memberikan motivasi kepada kami pada waktu saya baru hijrah. Dia katakan saya kiai tapi bisa bank. Makanya kiai yang tahu dengan bank itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin Pak, yang memotivasi saya pada waktu itu. Saya baru hijrah. Sementara kalian orang bank harus bisa jadi kiai. Makanya saya bingung bisa nggak dikerja di bank syariah. Baca Quran aja belepetan pada waktu itu Pak. Tapi semangat. Sekarang udah jadi. Oh, alhamdulillah. Doain terus Pak ya. Bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Yang paling penting yang kelima ini Pak, sistem. Bank konvensional itu bukan dari Islam. Sementara bank syariah ini merujuk semua sistemnya dari Islam. Harusnya kita orang-orang Islam, para mubalik ini yang harus ditonjolkan. Jadi harus malu dia menampakkan rekeningnya yang masih ada saat ini di bank-bank konvensional. Mudah-mudahan habis dari sini bapak-bapak bisa menyampaikan ini semua kepada rekan-rekan bapak, saudara-saudara bapak, dan mungkin murid-murid bapak sekalian untuk tidak lagi di bank konvensional. Silakan ke bank syariah mana saja. Tapi kalau bapak ingin ketemu saya ada di BNI Syariah. Akuntansinya Pak, itu bank konvensional PSAK 31. Itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, itu nomor 31. Sementara bank syariah sudah ada revisinya Pak. Tadinya PSAK nomor 59 yang pada waktu itu belum mengacu kepada undang-undang perbankan syariah. Saat ini sudah direvisi, itu PSAK-nya menjadi PSAK 101 sampai 111. Dia sudah terperinci Pak. Kalau yang PSAK 31 59 ini secara mufassal. Yang 101 ya, dia sudah secara mufassal sudah terperinci ya. Perhitungan untuk konvensional accrual basis. Ini artinya maksud dari accrual basis ini adalah uang yang saat ini ada di kantong bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi bank sudah akui sebagai pendapatan. Jadi dia belum real, tapi bank konvensional sudah bisa mengakui pendapatannya Pak ya, makanya dia bisa pasti ngasih bunganya itu Pak. Karena walaupun uangnya belum sampai, dia sudah akui. Itu dengan namanya accrual basis. Jadi uang belum sampai ke kas bank, tapi bank sudah akui. Sementara kalau di bank syariah, uangnya sudah sampai ke bank, sudah dimasukkan, sudah dibuku, baru kami akui Pak. Nah inilah yang akan kita bagi. Jadi memang sudah real ya, cash basis. Sudah itu ini juga yang bisa mengajak Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para mubalik. Ini salah satu momentum penting Pak di dalam perizinan. Ini adalah salah satu cikal bakal yang disampaikan oleh moderator tadi ya. Kalau kita ingin besar, mudah-mudahan juga bisa sebagai menahan banjir yang diturunkan oleh Allah setiap tahun. Mungkin jangan-jangan karena kita masih banyak orang Islam rekeningnya ada di bank-bank konvensional. Karena kalau terjadi riba dan perzinahan, Anda artinya sudah siap untuk menerima azab dari. Ini yang mungkin yang sering kita dengar kalau zina sudah dan riba telah dengan terang-terangan merajalela di tengah-tengah kampung kita. Nah perizinan ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita bisa bank konvensional, itu artinya dia bank konvensional bisa dikonversi menjadi bank syariah.
Apalagi kalau lewat suara-suara dari masjid, ya, dari para mubalik, bahwa kita di khotbah-khotbah Jumat itu mereka tidak akan bisa membantah. Kalau Anda sudah takut dengan azab Allah, tidak ada lagi rekeningnya di bank-bank konvensional, karena ini bisa dikonversi menjadi bank syariah, tidak mematikan, Pak. Nah, sementara bank syariah hatta dia bangkrut, hatta tidak ada nasabahnya, tidak boleh, Pak, tidak bisa kembali lagi ke menjadi bank konvensional. Makanya kami tidak mungkin kembali ke bank konvensional. Ini kira-kira, dan ini secara ilmiah dan ini secara visual akan saya beritahu dengan mudah apa sih beda bank konvensional dengan bank syariah. Kita lihat ini. Nah, stop di situ, itu BK dan BS. Kita akan langsung bisa melihat siapa BK, siapa BS. BK itu siapa? Ini Bung Karno, Pak. Ya, BS-nya siapa? Bung Soeharto. Ini pemimpin-pemimpin kita yang membawa bangsa ini. Tapi kalau kita di pagi hari kita bisa lihat BK itu apa? Ternyata ini baru kopi, Pak. Tapi di sini nggak ada kopi, Pak. Di sini apa? Baru susu. Ya. Tapi inti yang ingin saya sampaikan, BK itu adalah, BK ini adalah di sini adalah bank konvensional. Dia juga ini bank syariah. Nah, apa yang terjadi di sini? Bapak akan lihat sama. Nah, ini samanya, Pak. Bank konvensional, bank syariah di sini samanya, Pak. Isinya apa saja? Ternyata sama, Pak. Jadi tadi kita secara tulisan, ini secara visualnya, Pak. Artinya ketika masyarakat mengatakan bank konvensional dengan bank syariah sama, ini dasarnya, Pak. Tidak ada beda. Yang tadi 6 itu saya gambarkan seperti ini. Nah, baik, mari kita lihat apa sih bedanya M1. Ya. Kita lihat M1 itu masyarakat yang punya uang. M2 itu masyarakat yang butuh uang. Ya. Yang B itu adalah bank, P itu adalah produk. Ya. Ya. Ketika masyarakat punya uang datang ke bank, dia ingin menyimpan itu, Pak, maka akan bank kasih bunga. Berapa bunga yang dikasih? 5%. Ketika bank memberitahu 5% kepada nasabah, maka bank pada saat itu juga dia belum melakukan kegiatan, dia wajib menyediakan sama seperti yang dia janjikan. Jadi pasti akan dia kasih. Nasabah itu yang M1 tadi, yang masyarakat punya uang, dia tetap kasih 5%, Pak. Jadi walaupun bank itu belum bekerja, dia sudah harus siapkan. Ini. Nah, ini konsep nih, Pak. Ini konsep. Ini yang dikenal dengan cost of fund. Jadi biaya dalam rangka mendapatkan dana, padahal dana belum dikerjakan. Ya, Pak, ya. Ini konsep dari bank konvensional. Ya. Ya. Nah, konsep di bank syariah, ketika masyarakat punya uang datang ke bank, yang dikasih oleh bank syariah adalah ini karakter bank syariah, Pak, nisbah. Ya, nisbah bukan hasil, tapi nisbah. Itu alat untuk mengukur kalau dapat keuntungan. Nanti masyarakat dapat berapa? Biasanya masyarakat akan minta lebih besar karena dia punya uang. Kita kasih 60%, Pak. Banknya hanya 40%. Inilah yang kita beritahu bahwa ketika masyarakat punya uang taruh di bank, dia menginvestasikan, Pak. Kalau yang di konvensional meminjamkan, padahal pinjaman itu tidak boleh ada tambahan. Nah, kalau dia di bank syariah itu menginvestasikan. Ini ada bisa untung, bisa rugi, gitu. Makanya nisbah di sini adalah nilai investasi syariah berkah Allah hasilnya. Makanya ini tidak boleh pasti. Makanya bank pada saat itu hanya dia tidak punya nilai apa-apa, 0%, Pak. Nah, ini yang juga yang ditakuti masyarakat. Wah, nanti kami tidak dapat apa-apa. Oh, rugi gimana? Iya, ini yang perlu diketahui. Jadi 0%, kita nggak punya beban. Makanya kalau sudah tahu ini, kita tidak akan mungkin ke konvensional, Pak. Kita akan besarkan bangsa. Kalau sudah tahu konsep ini, lihat itu ketika bapak-bapak punya uang. Tapi ketika bapak-bapak butuh uang, mengharapkan uang, kita lihat bank konvensional bagaimana? Tetap dikasih bunga, Pak. Berapa bunga yang diberikan bank kepada masyarakat? 10%, Pak.
Jadi 100% dari kita nyimpan. Iya. 5%. Iya kan? Nanti kan saya kasih tahu 10% itu apa saja, ya. Nah, ketika itu dia. Ya, keuntungan 2-3%, biaya operasional 2-3%. Artinya diambil yang paling kecil. 2, 2, 1 itu 5, Pak. Makanya datang 10% itu tadi dari bunga 5%, terus keuntungan bank itu hanya 2% tuh, Pak. Dia untuk menyiapkan biaya operasional 2%, cadangan biaya ini untuk Bank Indonesia. Jadi kalau kita ngasih kredit itu ada cadangannya, Pak, PPAP namanya. Ya. Nah, itu 1%. Nah, itu yang dibebankan ke masyarakat, Pak. Ini bank konvensional konsepnya, Pak. Makanya kita akan tinggi, Pak. Ya. Sekarang mungkin lebih dari 10% karena bunga di bank konvensional sudah 7-8%. Jadi mungkin 13 Bapak akan dapat bunganya. Dia akan seperti itu. Beda dengan di bank syariah. Kurang-kurang. Ya. Ya. Dia tetap pasti, padahal kita baru megang duit, tetap harus bulan depan Anda harus bayar 10%. Punya uang atau tidak punya uang. Nggak punya uang, kena denda lagi. Ya, kena denda lagi itu kalau di bank. Tapi kita nikmat karena mudah. Ya. Iya, ke bank syariah kita lihat. Di bank syariah juga, ketika kita ingin usaha, kita usahanya kalau bisa mudarabah musyarakah, Pak. Ini nisbah juga. Nah, ketika Bapak tidak punya uang, Bapak kepinginnya berapa, Pak? Kalau punya uang 60. 40 balikan. Ketika Bapak nggak punya uang, Bapak kepingin berapa? Lebih kurang. Berapa, Pak? Yang sudah biasa ke bank syariah. Pernah nggak ini terjadi? Ternyata masyarakat itu walaupun dia tidak punya uang, kepinginnya besar juga, Pak. Dapatnya, kepingin besar juga. Berapa? Ternyata bisa mau punya uang, mau kagak punya uang, gua tetap 60% katanya. Ini manusia, Pak. Dan inilah logiknya. Dan bank syariah bisa, Pak. Bisa terjadi seperti itu. Ya, banknya berapa? 40%. Tapi apakah masyarakat harus bayar 60%? Ternyata tidak, Pak. Bapak bayar kalau ada hasil, baru bayar. Artinya Bapak belum ada beban. Jadi di situ tetap 0%. Makanya Bapak kalau sudah tahu konsep ini, nggak mungkin Bapak akan datang ke konvensional, Pak. Ini dalam rangka untuk mengembangkan. Makanya ustadz-ustadz yang sudah kenal dengan saya, Pak, itu kita ajak untuk bisa mereka kenal dengan ekonomi. Sehingga dia tidak lagi menunggu. Dia akan datang kemana-mana dan bisa memberitahu. Jadi kita bisa kerjasama dengan ustadz. Ustadz punya nama, Pak. Jadi bisa memberikan nilai tambah. Makanya begitu banyak ustadz-ustadz kalau dia buka investasi, paling banyak itu yang mendaftarkan. Tapi ketika dia tidak punya keahliannya, maka namanya akan hancur. Nah, kita bisa bermitra di sana, Pak. Ya, kita bisa bermitra di sana. Baik, kita lihat yang konvensional lagi apa? Masyarakat yang punya uang, ketika dia punya, dia akan buat produk. Nah, harga produknya nggak mungkin dia 10%, Pak. Dia akan tambah lagi, Pak. 5% juga, sehingga produk itu punya nilai 15%, Pak. Itu baru produk jadi. Udah naik harga produknya. Nah, ketika kembali lagi kepada Bapak, ini ada distributornya lagi, Pak. Itu akan naik lagi, Pak, ketika sampai ke Bapak. Berapa? Ditambah lagi, Pak. Kalau yang di sini tetap yang di bank syariah, tapi yang di sini, Pak, ya lihat yang konvensional. Jadi 20%, Pak. Yang tadinya Bapak punya uang, sehingga produk yang Bapak ingin dapatkan menjadi meningkat 20%. Inilah yang namanya inflasi, Pak. Siapa yang membuat kita, Pak, yang masih ada di bank-bank konvensional? Ya, ya. Ya. Nah, sementara kalau kita yang di syariah, Pak, semuanya 0%, Pak. Karena dia menunggu ketika ada hasil. Makanya kita semua saling mendoakan, Pak, kalau di bank syariah. Nikmat, Pak. Supaya berhasil, dapat berkah dari Allah, ya. Itu, Pak, ya. Nah, ini beda antara bunga dan bagi hasil, Pak. Ini ada 9, Pak, yang kita coba lihat, ya. Karena kalau di surat Luqman itu kan bahwa kita tidak bisa, ya, mengetahui tentang kondisi hari esok. Apa yang akan kita kerjakan di hari esok kita tidak tahu. Nah, sementara bagi hasil itu kita melaksanakan ayat itu, Pak. Bahwa hasil itu kita nggak ada yang tahu. Mungkin bisa di atas, mungkin juga bisa di bawah.
Hasilnya pasti itu ya bunga, hasilnya pasti. Kalau kita tidak pasti. Dan bunga itu tidak berubah sejak awal, Pak. Kalau dia sudah dibilang 5%, ya, bank itu mau untung besar, yang mau rugi, tetap dia dapat 5%, Pak. Sementara bagi hasil ini berubah sesuai kondisi keadaan hasil usaha, Pak. Jadi kalau hasil usaha kami tinggi, Bapak dapat hasilnya juga tinggi. Dan bunga ini orang yang tidak kenal rugi, Pak, selalu untung. Inilah kezoliman yang ada di bank konvensional. Padahal nasabah itu kadang-kadang dia bisa rugi. Dan ini tetap, Pak. Makanya kadang-kadang orang yang sudah kenal itu saat ini mungkin di atas, besok dia bisa langsung hancur. Makanya banyak nasabah bank konvensional terjun dari lantai atas, Pak. Stres dia, Pak, ya? Karena dikejar bayar bunga, Pak. Sementara bagi hasil ini bisa rugi, bisa untung. Sepanjang Bapak sudah jalankan sebaiknya, ketika terjadi kerugian Bapak lapor ke bank, Bapak tidak bayar apa-apa dan justru bisa ditanggung oleh bank. Kalau itu jelas memberitahukannya kepada bank dan bisa dipertanggungjawabkan. Bunga ini zolim, ya. Karena apa? Ketika nasabah tidak punya uang, tetap harus bayar bunga. Sementara bagi hasil tidak, ya, dia mengikuti. Orang-orang yang sudah terbiasa di bank konvensional emosional, Pak. Ketika permintaannya tidak dituruti, emosional dia, ya, akan pindah, segera pindah. Tapi orang yang dibagi hasil dia akan rasional. Wajar dong kita hasilnya kecil karena kondisi saat ini banjir, karena usahanya tidak meningkat, ya, wajar kalau bayarannya kecil, ya. Nah, orang-orang yang di konvensional, orang-orang yang tidak takut azab Allah. Padahal ini salah satu yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Insya Allah kita yang ada di bagi hasil yang pindah ke bank syariah ini orang-orang yang takut azab Allah, ya. Dan bunga itu dilarang dalam agama, Pak. Bukan di Islam saja, tapi ternyata di Kristiani juga dilarang. Kalau bagi hasil dicontohkan oleh Rasulullah. Bunga ancamannya neraka, Pak. Sementara bagi hasil berkah dari Allah. Ini antara bunga dan bagi hasil, ya. Kita lihat. Ini yang Bapak perlu ketahui kenapa bisa itu terjadi pemaparan saya. Bapak harus tahu juga ternyata ada 4 pegawai bank, Pak. Nah, mudah-mudahan kami hadir yang di sini, Pak, yang walaupun yang sebelumnya mungkin tidak di sini, ya. Yang pertama, orang yang ada di bank syariah. Ini pegawai bank syariah itu kalau yang banyaknya ini, tapi saat ini pegawai bank syariah yang takut dengan azab Allah itu sedikit, Pak. Jumlahnya. Ya. Makanya kami mencoba memberanikan diri di sini, biarlah dihajar oleh bapak-bapak supaya kami bisa tidak salah, Pak, karena kami takut dengan azab Allah. Bapak-bapak yang tahu dengan informasi-informasi tentang agama, ya, kami memberanikan diri di sini untuk bisa nanti ke lapangan tidak melanggar syariat Islam, ya. Tapi yang kebanyakan yang nomor 2, Pak, dapat SK, Pak, surat keputusan, Anda harus bekerja di bank syariah, Anda harus memimpin bank syariah, walaupun selama ini dia tidak tahu itu syariah. Nah, ini mungkin ketemu dengan bapak-bapak. Nah, ketika dia menjelaskan masih terkontaminasi apa yang dia pahami di bank konvensional, maka muncullah sama saja. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nomor 3 juga, ini jumlahnya juga banyak. Masih ada peluang jabatan di bank syariah, Pak. Jadi kalau di konvensional dia tidak bisa untuk meningkat lagi karirnya, di bank syariah, Pak, saat ini banyak sekali kursi-kursi kosong, Pak. Nah, daripada dia mentok di situ, nah, gua dikit-dikit lah pakai peci sedikit, pakai ini sedikit, nah yang penting kan bisa. Ya, pakai sedikit, nah makanya seperti ya, itu mencari peluang. Nah, ini juga yang paling banyak, Pak. Ya, paling banyak di saat ini di bank syariah orang-orang baru lulus, padahal dia pelatihan ekonominya ekonomi konvensional. Ya, tapi yang dites di bank syariah, Pak, itu tesnya TOEFL, Pak, bahasa Inggris, bukan ngaji, ya, bukan ilmu fikih, bukan. Tapi dia tesnya TOEFL. Makanya banyak ketika bapak-bapak yang datang, ya jawabannya sesuai yang dia pelajari di bank konvensional. Jadi tolong harap maklum kalau bapak-bapak datang masih belum dapat, ya inilah yang paling banyak di antara bank syariah, pegawai bank syariah di 2, 3, dan 4, Pak. Nah, kita berharap dengan ketemu dengan bapak-bapak, pegawai-pegawai yang di bank syariah itu bisa lari semua ke yang satu, Pak. Atas nasihat dari bapak-bapak, para ustadz, para ustazah. Ketika mungkin ngasih pengajian di sana, Pak, pasti bank syariah akan ketemu selalu dengan bapak dan ibu BNI syariah juga nomor 1 semua, ya?
Tolong doain Pak. Doain Pak ya. Tolong doain ya. Dengan begini ini kita coba lakukan Pak ya. 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 Nah di hari hujan kan doanya diijabah, tolong Bapak doakan kami ada di sana. Ya. Nah ini 3 karakter pegawai ataupun nasabah. Apakah Bapak masuk di sini? Ada 3 Pak. Orang masuk ke bank syariah itu ada 3. Yang pertama, orang-orang yang mempunyai agama. Jadi agama apa saja bisa, mau jadi pegawai ataupun nasabah. Jadi orang yang punya agama dia bisa masuk ke bank syariah. Jadi tidak menutup Pak. Ketika bank syariah itu berkembang, justru tidak membunuh. Kan selama ini slogannya kalau bank syariah maju ini nanti saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya hasil, nggak ada yang ngasih sumbangan lagi. Enggak Pak. Kalau bank syariahnya maju semua masih bisa dapat Pak. Mungkin bisa lebih. Yang kedua, itu orang-orang yang punya ilmu Pak. Kalau tadi sudah bisa hitung-hitungan Pak, nggak mungkin mereka datang ke konvensional Pak. Jadi orang yang datang ke bank syariah itu orang-orang yang punya ilmu. Karena Imam Syafi'i katakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi makanya ketika kita coba dulu cari tahu itu. Nah inilah ilmunya Pak. Ternyata secara konsep, ternyata syariah itu lebih memperhatikan kondisi masyarakat, lebih memperhatikan kondisi nasabahnya. Jadi kalau kita sebagai nasabah, kita akan mungkin tidak lagi melihat bank konvensional, ya Pak ya. Nah, untuk yang terakhir adalah orang-orang yang punya malu Pak. Kalau kita seorang muslim, bank syariah sudah ada, kalau di konvensional gimana kemaluan kita Pak? Mungkin ini kira-kira 3 pegawai dan nasabah bank syariah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berkembang ya. Nah, itu aja yang mungkin sebagai pro kita untuk menjadi bahan diskusi Pak sebagai perjalanan kami di masyarakat. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan pada kesempatan ini saya dari Madrasah Istiqlal. Jadi Bapak, di Istiqlal ini ada madrasah namanya Madrasah Istiqlal Jakarta yang membawai 4 satuan. Sifatnya tidak bertanya, mungkin coba merespon ya dari yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa kami yang menyambut baik ya lahirnya bank syariah yang memang sudah lahir kurang lebih 20 tahun yang lalu, yang diawali dengan bank muamalah. Dan kita semua yakin ya, kita semua sepakat bahwa bank syariah itulah yang sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Dan kita sesugjanya atau sebaiknya ikut membesarkan atau memakmurkan bank syariah yang kita notabene adalah ya mayoritas 87% ya. Sementara kalau dilihat dari data tadi ya, hasil penelitian tahun 2008 baru sekitar kurang lebih 5% Pak ya. Ya 4,8 yang umat Islam yang ikut coba membesarkan atau memakmurkan bank syariah. Ya, khususnya Madrasah Istiqlal sudah ada keinginan lama ya untuk ikut membesarkan bank syariah ya, terlepas apakah itu BNI atau bank syariah lain gitu ya. Sudah cukup lama, hanya dari sisi sebaran ini Pak ya, sebaran bank syariah khususnya ya, di lingkungan Istiqlal sendiri itu belum ada bank syariah. Tentu ini adalah sebuah PR atau mungkin juga usulan ya kepada Majelis Istiqlal begitu ya, apakah dimungkinkan ya adanya bank syariah di lingkungan Istiqlal. Ini dari sisi sebaran. Kenapa? Karena kami Madrasah Istiqlal ya kegiatan keuangan itu cukup dinamis atau mobilitasnya cukup tinggi gitu ya, sehingga saat ini ya kami ya mundar mandirinya ya ke Kementerian Agama gitu. Tentu ya sangat tidak efektif lah gitu. Ya, ya idealnya demikian ya. Ya di lingkungan Majelis Istiqlal.
untuk berbagai kegiatan, ya, apakah itu untuk fasilitas pembayaran uang sekolah ya melalui bank. Ya, sampai saat ini ya kami masih bersifat manual pembayaran, ya, untuk pembayaran melalui bank, dan juga sistem penggajian melalui bank juga, dan juga tentu keuangan sekolah ya melalui bank syariah gitu. Ya harapan kami ya untuk ke depan tentu ini perlu dipikirkan bersama lah begitu, apakah mungkin atau tidak. Dan ini keinginan sudah cukup lama ya dalam upaya untuk memampukan membesarkan bank syariah. Yang selama ini kami selalu terkendala begitu ya dari sisi sebaran atau ketersediaan kantor kas itu ya masih terbatas ya, khususnya di lingkungan Masjid Istiqlal itu belum ada. Kami kira ini kami sampaikan mungkin sifatnya bukan pertanyaan Bapak, tapi lebih pada merespon dan juga berikan apresiasi ya, terhadap pelayanan bank syariah dan juga upaya kami untuk ikut membesarkan bank syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sodikin, mudah-mudahan sudah kita respon Pak. Terima kasih masukannya. Insyaallah dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami persilakan Pak Haji Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Bank Syariah, BNI Bank Syariah, BNI ya, BNI Syariah. Sebetulnya Pak, kami sangat berharap betul Bank Syariah ini memang merajai musikan gitu ya, dari seru. Apalagi tadi setelah kita lihat di situ nggak ada pilihan lain Pak, misalnya pilihan Bank Syariah kan. Oke. Tapi ini kan 20 tahun Pak ya? 22. Tapi kalau lihat kenyataan Pak, kita bandingkan ya umpamanya gini, tahu di mana letaknya? BC apa sampai ke desa-desa Pak? Petani, pedagang. Kemudian BC kan Bank Cina itu ya, letaknya di mana gitu ya? Padahal itu Muslim seluruh daerah itu. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Ternyata memang kita mungkin memasyarakatkan yang tadi itu yang kurang dari kita ini. Kemudian memang dari segi pengalaman kami di sini sedikit mengurus haji Pak. Saya bagian ngurus haji di sini dan umroh kalau Bapak Ibu mau umroh ya. Dulu kami jadi nasabah Bank Mandiri ya, yang di Juanda, Mandiri di Juanda. Pokoknya konvensional gitu. Kemudian kami sekarang sudah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri. Mungkin kalau Bapak tanya kepada saya apa sih kesan-kesannya gitu ya. Ini untuk sekedar perbandingan. Masukan kepada Bapak. Waktu kami menjadi nasabah malam ya. Waktu kami masih menjadi nasabah Bank Mandiri, satu kami mendapat pelayanan yang sangat istimewa. Suatu saat Pak jamaah kami ini belum mentransfer uang, masih kurangan untuk pembayaran uang pelunasan itu. Dia karena jamaahnya di mana tuh yang di Banten itu? Bukan, yang ada bajaannya itu. Oh Cilegon. Jauh Pak. Kami saya bilang ini gimana Pak? Kesulitan agak jauh kami itu. Dia berani Pak. Ditalangin sama dia berani. Nyali berarti. Nyalinya ada gitu. Kemudian kami merasakan sangat berteman banget dengan aparat-aparat Bank Mandiri itu. Dekat, sangat dekat komunikasi itu. Kemudian beralihlah kita ke Bank Syariah. Sekarang Bank Syariah Mandiri yang kami rasakan nggak tahu bagaimana tuh sering ganti. Kita udah bagus kenal yang udah apa dulu itu? Oper ya. Bank itu
Pak namanya, Pak, yang dulu langganan kita. Lukman. Lupa ini. Lukman. Nama orang ini nama. Lukmanul Hakim ya, Lukmanul Hakim. Itu deket Pak, udah deket. Kita udah komunikasi, mengakses nomor porsi ya. Cepet banget dilayani. Begitu kemudian ganti yang baru. Kita ini lagi ya. Kita udah mulai menyetel lagi dengan yang baru. Tahun-tahun depan ganti lagi kayak gimana. Jadi pelayan itu kemudian ada kesulitan-kesulitan. Kalau dulu itu kita diservis banget, kita malah usul dapat jaketnya susah banget ya. Jadi mungkin ya dari segi pelayanan kita sehingga ketinggalan ada beberapa langkah dari. Sebetulnya kalau 20 tahun harus sudah dewasa. Ya. Kami juga dulu pernah dipotong gaji PNS ya Pak Mohsin ya, mendirikan Republika itu dengan Bang Muhammad kalau saya. Iya, kita ikut juga. Ya ikut kita ya ikut Marebu. Makanya agak kecewa juga. Cuma nggak sempat lagi jadi ketinggalan jauh. Bagaimana ketinggalan gerbongnya? Sedangkan kata itu sebutnya pilihan itu. Kalau menurut saya itu pilihannya mesti umat Islam kalau tahu ini habis ke bangsanya seharusnya. Ya ini berarti mungkin harus di dalamnya di Bang Muamalat yang pertama berdiri aja coba kita apa berkembang enggak? Coba BCA. Sekarang BCA ada saringan juga kan? Ada. Kok diizinkan juga ya BCA saringan? Saya agak ini juga. Kan tadi BCA saya kamu boleh muslim non muslim boleh. Non muslim boleh. Iya benar kan dia yang punyanya kan non muslim kafir lah. Harus diizin lah. Wah ragu ini. Ya itu yang berharap gitu Pak. Jadi sekarang ini mungkin letak-letak ketinggalan kita itu harus dikaji bagaimana. Permodalan gampang kalau udah dipercaya gitu Pak. Istiqlal kasih modal. Kasih modal. Kemudian yang ketiga juga tadi kan nggak ada bunga ya. Nggak ada bunga, alhamdulillah gitu. Tetapi ketika jamaah kami ada dana talangan, di depan ada ujroh Pak. Ujroh ya. Administrasi gitu kan. Ujroh bukan bunga. Bukan bunga ya ujroh, tapi persentase juga. Jadi sebetulnya mungkin ya istilah-istilah itu dimasyarakatkan, jangan terlalu banyak istilah, tapi harus memasyarakat aja. Di kampung saya kan nggak ngerti mudarobah segala macam ya, mubah gitu kan. Mungkin dimasyarakatkan aja pendekatan kepada masyarakat sehingga mudah dipahami, tetapi actionnya itu yang lebih penting. Untuk saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin, dikumpulin dulu. Ada 3 pertanyaan, silakan ke Pak Saifuddin. Terima kasih, Saifuddin Zuhri dari kelompok kerja Taman Pendidikan Al-Quran, Pak. Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran di Jakarta khususnya itu banyak sekali. Sampai untuk dihitung Kementerian Agama nggak akan pernah punya hitungan yang pasti tentang berapa jumlahnya. Karena ya bisa jadi ustadz dikit aja udah bikin TPQ lah kira-kira seperti itu. Di sisi lain bahwa Kementerian Agama juga memulai, pemerintah pada umumnya juga sudah memulai untuk memperhatikan mereka. Dalam arti sekarang ini kan sebutan untuk bantuan kan via rekening bank. Salah satu kesulitan teman-teman pengelola TPQ adalah ketika membuat rekening lembaga. Nah ini kira-kira BNI Syariah bisa nggak mempermudah untuk pembuatan rekening lembaga yang nggak harus selalu jelimet. Yang namanya lembaga itu kan ya kalau lembaga itu besar ada ADRT, ada akta notaris, ada ini itu. Nah ini TPQ yang didirikan di emperan musola, emperan masjid ya nggak ada ADRT, nggak ada akta notaris, bayar notaris saja 6 juta kan gitu kan. Sedangkan gaji gurunya 60.000 kan gitu kan. Gaji gurunya 60.000, akta notaris 6 juta, siapa yang bayarin kan gitu. Nah itu antara lain yang kita ingin sampaikan karena salah satunya bahwa bantuan pemerintah itu kadang-kadang harus sebutannya melalui rekening lembaga. Ini kira-kira bagaimana BNI Syariah bisa merespon atau tidak. Dan selanjutnya mengenai bantuan itu pun kadang-kadang juga banknya juga dipersyaratkan.
Jujur saya katakan kalau Kementerian Agama kadang-kadang menggaji pegawainya juga nggak pakai rekening syariah kok. Pakai BRI kok. Ya maaf di sisi lain saya pegawai Kementerian Agama soalnya kan menggaji pegawainya nggak pakai rekening syariah. Nah, ini kira-kira ya istilahnya mohon BNI syariah itu maksanya lewat atas jangan lewat kita kan gitu kan. Kalau saya gajinya lewat rekening konvensional ya wis mau diapain kan gitu kan. Nah itu terpaksa. Ya jadi kira-kira ya intinya usullah kepada ada pendekatan tingkat tinggi lah judulnya kan seperti itu, pendekatan tingkat tinggi termasuk diantaranya ke arah tadi. Kalaulah bantuan kepada TPQ ya TPQ itu syariah ya bantuannya pakai rekening syariah aja, jangan pakai suruh buka rekening konvensional. Kadang-kadang TPQ pun juga dipaksa untuk membuka rekening bank konvensional. Itu salah satunya. Terpaksa lagi. Jadi ya itulah. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCA Syariah, Darahman Syariah, bagaimana? Kenapa kita mesti memilih BNI Syariah? Coba dijelaskanlah pada kita ini. Sekarang mungkin ada kelebihan, begitu kan? Ada kekhususan. Jadi kenapa kita mesti memilih BNI Syariah, bukan syariah yang lain? Terima kasih Pak. Silakan Pak Imam. Pak Imam Darmidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah waktunya saya langsung saja dari Pak Oni langsung juga cepat. Jadi antara bank konvensional dan bank syariah bedakan antara bunga dan buah. Ini sekarang yang akan saya pertanyakan, karena sudah banyak tadi. Ini kan semua bank sekarang bermunculan syariah, bahkan BCA pun syariah. Di mana bedanya BNI yang konvensional dan BNI yang syariah? Apakah bisa memisahkan uangnya syariah dan bank konvensional? Ini saya harapkan bisakah itu. Tadi Bapak mengatakan bahwa karyawan-karyawan dari BNI saya sendiri masih dari orang-orang konvensional. Itu bagaimana mau berjalan syariahnya? Tariklah dari LPTKA, dari pesantren, yang dari Glodok. Saya ada itu teman saya itu waktu training jadi karyawan BNI syariah, tahajudnya ini malam waktu training. Selesai training, panggilan Allah berkumandang, diam-diam aja. Ini bagaimana syariahnya ini? Terus tadi dari pimpinan dari kan keterpaksaan semua karyawan dari bank BRI dan sebagainya. Ini harapkan dari saya bagaimana pembedaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terakhir untuk sesi pertama ini ke Ustazah Ibu Maimunah. Anak muda ini mau menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari tim Pokja TPQ Pusat sama dengan Pak Syafuli Jibri. Tapi saya berdomisili di sama dengan Bapak yaitu mondok di Pondok Bambu. Begini Pak, saya terus terang dengan menghadiri ini saya merasa bersyukur sekali karena selama ini kan mungkin ada kebutaan di antara umat Islam. Bukan berarti kalau yang di sini berarti sudah pada melek Pak ya. Ada kebutaan di antara umat Islam karena Indonesia yang konon katanya 90% beragama Islam. Ya. Tapi kan Pak, dalam pelaksanaan syariat Islamnya berarti kan tadi hanya berapa Pak tadi? 3%. 3% kan 0,00. Islam itu kan bukan kuantitas, tapi kualitas dan pelaksanaan kehidupan sehari-harinya. Makanya insya Allah dengan adanya seperti ini, Bapak itu dari Bank dari BNI Syariah tepat sekali strategi taktik dan strateginya. Karena Bank Islam BNI. Ya, karena dengan begini insya Allah kita akan mengketok tularkan kepada, artinya yakin di antara kita semua di sini pasti punya jamaah. Ya. Jadi nanti
dengan adanya begini, pasti kami merasa, kalau sudah tahu pasti merasa takut kan Pak? Iya. Nah, mereka itu tidak berpindah ke Bank Syariah karena merasanya belum ada yang memberitahu. Anggapannya saya tidak dosa. Tapi manakala sudah tahu hukumnya seperti ini, laknat Allahnya seperti ini, azabnya seperti ini, nah kalau kita tidak hijrah, tidak mu'alaf, nah, kemudian yang berikutnya Pak, istilah-istilah dari Bank Syariah itu agar masyarakat itu menerima, sudah merasa familiar dengan kita, diterjemahkan Pak. Jadi orang menganggapnya mudharabah itu apa, rohan itu apa, padahal itu bahasa kita sehari-hari kan, hanya mereka tidak tahu, sehingga mereka tuh anggapannya kok Bank Syariah itu susah sekali begitu. Karena kita tahu semua sumber daya masyarakat Indonesia itu kan masih di atas di bawah standar itu Pak. Kata guru kita Pak Ustadz Sofyan, itu kalau standar itu kan yang paling bawah Pak. Jadi artinya kita sumber daya, apalagi sumber daya tentang keislaman begitu Pak. Makanya alhamdulillah, insya Allah. Kemudian ada satu yang mungkin bisa untuk menarik nasabah BNI Syariah nih Pak ya. Pada umumnya karena kami juga di Jakarta ini pendatang, tapi memang karena sudah lama mondok di Pondok Bambu, ya. Kalau membuat rekening baru itu kan harus di daerah setempat, domisili, berdasarkan domisili. Nah, bagaimana kalau kita biarkan pembukaan rekening Bank BNI Syariah, KTP bebas, domisili bebas di mana saja. Yang penting membawa KTP, kan begitu Pak ya, ada identitasnya. Nah, insya Allah dengan begini tidak akan, artinya mereka itu pasti akan maju semua. Insya Allah saya pribadi juga siap untuk warga tetangga-tetangga saya di apartemen Casablanca S Residen ada 1.600 unit. Insya Allah akan kami sosialisasikan karena tetangga-tetangga kami, saya pribadi di sana orang luar semua, begitu kan. Kalau bisa dengan KTP, asal KTP-nya tidak harus ke daerah setempat, insya Allah kami bisa merekrut mereka, Pak. Ya, jadi barangkali itu. Kemudian saya juga ingin tahu nih Pak, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau kita itu kan BCA itu kan ada Bank Syariah, ada Syariah BCA Pak. Nah, bagaimana hukumnya itu Pak? Barangkali terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat, kalau ada yang lupa saya bisa berikan penjelasan. Terima kasih. Silakan. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan-pertanyaan dari 6 pertanyaan ini, subhanallah, dan ada tidak semuanya pertanyaan tapi masukan-masukan juga kepada kami. Akan saya coba, lingkaran sebaran Bank Syariah memang benar. Kalau di Masjid Istiqlal ini belum ada Pak, tapi di seputarnya sudah ada yang mungkin sudah Bapak rasakan. Dan ini juga ingin memberitahu kepada antum sekalian bahwa BNI Syariah itu mungkin kelihatannya kecil, tapi padahal sesungguhnya besar. Karena ketika bapak-bapak di mana saja mungkin bapak berada itu terlihat BNI, di situ bapak bisa buka BNI Syariah. Ini kelebihan yang tidak dipunyai oleh kawan-kawan saya di bank-bank syariah lainnya. Makanya tadi mungkin juga bisa menjawab apa yang ingin ditanyakan Pak Wahono. Ya, kenapa kita memilih syariah di BNI? Saya tidak menganjurkan bapak-bapak ke bank konvensional karena bank syariah itu sudah ada dan apa yang bapak inginkan bisa. Bapak mau teknologi canggih, kita tidak akan mungkin kalah. Kita bisa. Mau internet banking, kita bisa. Ya. Mau kartu kredit, kita punya. Dan bank syariah lain belum punya Pak. Hanya BNI yang sudah punya. Makanya kenapa Bapak kalau kenalan dengan BNI, apa keinginan Bapak itu bisa dilakukan. Juga menjawab Pak Wahidin tadi yang sudah berusaha dapat layanan maksimal ya dari bank konvensional sehingga malas untuk tidak lepas dari bank konvensional. Tapi ketika dicoba bank syariah ternyata kok
Layanannya lain. Di bawah layanannya, karena belum ketemu dengan BNI Syariah. Kalah senyumannya, Pak. Iya, kalah senyumannya, Pak. Iya. Makanya kalau BNI Syariah itu memang slogan yang pertama tadi kita di sini belajar niatkan ibadah, ketika yang kedua berdakwah niatkan ikhlas, yang ketiga bersegeralah nabung Islami. Aina BNI Syariah. Karena syariahnya itu apa? Saya yakin akan ridho ilahi akan hambanya. Jadi ridho ilahi itu yang kita harapkan. Nah, karena di semuanya ada di kita, Pak. Bapak mau kartu kredit, hanya Bank Syariah BNI Syariah yang punya kartu kredit Hasanah. Ini ada 3 bentuk kartunya, Pak. Ada silver, ada gold, ada platinum. Bisa. Dan ini Bapak tadi ketika terjadi Bapak umroh, nanti kita bergarapan, Pak, untuk umroh hajinya, Pak. Bisa. Dan kebetulan saya setiap di Ramadan akhir saya di Mekah dan Madinah membawa kawan-kawan saya yang sudah punya rekening Bank Syariah bisa umroh itikaf di sana. Gratis. Iya. Diundi dulu. Dengan harga yang sangat murah dan bisa diangsur. Ditanami oleh BNI. Iya, lewat Asanakan, Pak. Lewat Asanakan. Ya nanti bayar habis pulang. Iya. Ditagih. Nah, itu bisa kita nanti mungkin lewat travelnya dari Istiqlal. Iya, bisa bekerja sama seperti itu. Mantap, Pak. Rekeningnya semua di kita dan di mana saja. Nanti mudah-mudahan respon, Pak, yang Bapak inginkan. Kalau memang betul ini kita dikasih tempat, ini akan saya bawa nanti. Kawan-kawan saya dari Jakarta Selatan, Fatmawati ini sudah siap. Untuk kalau misalnya dibuka di sini, kemarin juga waktu saya dari sini ke Masjid Casablanca, dia juga kepingin. Oh, gitu. Dia di Masjid Casablanca itu Masya Allah, ya, dia semua tadi Cina semua di sana, tapi masjidnya Masya Allah bagus dan harum di sana. Itu masjid di sana. Dan dia minta, bisa nggak Bank Syariah hadir di sini? Bisa. Iya, saya bilang siap. Makanya saya telepon kawan-kawan saya untuk segera di sana. Ya Pak, kalau yang ini Pak, kartu Hasanah ini, Bapak bisa ketika Bapak sering keluar dipanggil ya dari satu kota ke kota yang lain lewat pesawat terbang, Bapak tinggal masuk ke tempat lounge-nya, itu Bapak makan beserta istri Bapak itu gratis kalau kartunya ini, Pak. Sampai kenyang, Pak. Iya. Sampai kenyang, Pak. Sampai malam. Platinum, Pak. Iya. Kalau anak saya sudah 4, istri saya mau 4. Nah, ini anak-anak saya yang dari istri pertama hadir di sini. Alhamdulillah. Iya, dia sudah mahasiswa S2 di Taskia. Alhamdulillah. Dengan Safi Antonio. Ya. Tolong didoakan saya bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Karena saya kepingin, saya bukan ustadz tapi praktisi Bank Syariah yang ingin menjalankan syariah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan itu tidak untuk diri saya tapi untuk istri dan anak-anak saya. Makanya istri saya itu sudah selalu silakan untuk 2, 3 dan 4. Alhamdulillah. Iya. Istri takut istri kalau di rumah. Oh iya. Iya, mudah-mudahan itu. Nah, ini untuk kartu kredit, Pak. Ya. Sementara kalau untuk yang kartu debitnya ada 2, Pak. Yang pertama kartu silver, ini bisa tadi untuk kita tabungan haji bisa pakai kartu ini, ya tabungan wadiah yang di mana saja bisa, Ibu. Kartu KTP-nya mana saja kalau kita hadir. Kenapa kita membatasi kartu tanda penduduknya itu di sekitaran? Kalau dia orang lain yang datang, itu sebagian besar penipu. Dan banyak sekali kartu-kartu ATM atau rekening-rekening itu dibuat untuk penipuan yang bukan daerah setempat dulu. Itu salah satu pencegahan untuk membantu ya bapak-bapak tidak terkena penipuan. Nah, kalau kami yang hadir, terus kami datang ke lokasi, mau KTP-nya apa saja, karena kami yang datang, itu bisa dibuka. Bisa dibuka. Tapi kalau orang yang datang, Bu, gayanya intelektual gini, ternyata dia adalah penipu. Karena apa? Pakai SMS mungkin bisa, mungkin pakai telepon, mungkin ternyata masukin rekening itu, sampai di situ kita diambil uangnya dan dia bukan warga di sana. Ini salah juga mitigasi kami, Bu. Ya, mitigasi karena kita penipuan itu lewat media elektronik ini cepat sekali dan kita tinggal menangis, Bu.
Makanya ibu ketika di bank syariah, insya Allah, wabil khusus di BNI saya sudah 2 nasabah saya. Kebetulan waktu saya tugas di Palembang, pada waktu hari libur, karena dia sudah terbiasa pakai kartu ATM BNI syariah, ternyata kartu ATM-nya off. Biasanya kalau kartu ATM dia lagi butuh, ya, dia lagi butuh, itu akan marah. Tapi ternyata dia alhamdulillah, karena di sini Pak, itu kalau ada nggak orang Palembang di sini? Di sini sudah ada pisau, nodong. Dan dia bersyukur ketika ATM-nya tidak keluar. Nggak jadi todong ya? Gimana orang mau ATM-nya nggak keluar? Jadi tidak jadi ditodong. Terus yang kedua, seorang bapak ketika ingin anak-anaknya masuk ke mall untuk beli yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, itu uangnya juga nggak keluar. Karena bapak sudah ngaji, saya bilang bapak sudah tahu, jadi ke mall jangan melihat yang tidak diridhoin Allah, uangnya nggak keluar. Nah itu adalah salah satu, makanya saya kasih tahu ATM itu Allah tempat meminta. Allah tidak izinkan bapak bermaksiat kepada Allah. Nah dia bersyukur Pak, nggak marah Pak. Jadi bapak kalau sudah jadi nasabah BNI Syariah, insya Allah dapat ridho dari Allah. Ya Pak ya, itu salah satu, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada di BNI Syariah. Ya, Bapak tadi mau berangkat haji, umroh, saat ini Kementerian Agama tidak boleh lagi menaruh uang untuk yang jemaah haji itu di bank-bank konvensional. Ya, tahun ini sudah semuanya harus beralih ke bank syariah. Dan teknologi yang paling canggih saat ini, kenapa harus memilih BNI? Itu dia, kita paling canggih untuk teknologinya. Terus jaringannya hampir di seluruh Indonesia kita punya kantor. Di mana nampak BNI, di situ Bapak bertransaksi syariah. Sampai-sampai kalau untuk Bapak punya rekening ini, Bapak ke Mekah, Madinah nggak perlu bawa uang, nggak perlu sibuk cari real. Bapak masukin ke ATM-nya di sana, keluarnya real. Kalau ada uangnya Pak. Ya, kalau nggak ada nggak bisa. Kalau ada saldonya, ya. Jadi itu kira-kira yang ada di BNI Syariah. Jadi semuanya, dan kami memang selalu, kenapa? Ketika saya pindah ke Syariah, itu pertama keras Pak. Mungkin karena nggak punya ilmu Pak. Tapi karena selalu saya dekat dengan antum sekalian, para ustadz, inilah yang membawa kita, kawan-kawan saya ajak untuk menyebarkan syariah ini. Dekatin ustadz, dekatin ustazah, dekatin masjid, dekatin DKM. Disitulah umat kita. Dan banyak sekali masukan tadi, ternyata apa? Sosialisasi ini kurang. Selama ini dari kemarin saya tanya, di sini berhubungan muamalah, ternyata muamalah belum ada melakukan seperti ini. Belum. Iya kan? Iya. Dia pertama mungkin figurnya, dia ngomong tagline-nya, kami pertama murni syariah, selanjutnya saya. Selanjutnya terserah Anda kan? Saya Pak, saya akan mencoba melakukan ini karena ini pesan dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya belajar untuk kepingin 24 jam itu melakukan syariat Islam Pak. Karena masyarakat tadi meminta praktisi bank syariah itu harus mengerti syariah. Karena Umar bin Khattab juga melarang kita untuk bertransaksi syariah kalau dia tidak tahu. Jadi diusir di pasar Pak. Ketika dia tidak tahu fikih muamalah wabil khusus tentang riba. Jadi kami mencoba untuk itu. Makanya kami butuh masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi membuat lembaga tadi Bu, jadi boleh kalau misalnya nanti Pak Hatta datang ke sana. Ya, dia orang lingkungan sana pasti sudah ada perjanjian di sana, itu insya Allah bisa dilakukan, ya bisa dibantu. Kenapa harus memilih juga sudah bisa saya jawab di situ. Ya, pelayanan pertemanan mudah-mudahan Pak kita dengan begini Pak kepingin dekat Pak. Jadi kalau sudah kita punya kedekatan, Bapak ngomong apa saja sudah tidak sungkan-sungkan. Makanya kami di mana-mana Pak selalu ingin menegakkan yang namanya ustaz itu di atas kami Pak, karena keilmuan agamanya. Tapi kenapa para ustadz, ya para orang yang sudah punya pengikut banyak, rekeningnya di konvensional? Saya tidak hakimin dia Pak, karena ternyata mereka bermaksiat itu mungkin cuma 2 Pak. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala diberitahu kenapa mereka bermaksiat. Yang pertama karena subhan. Karena begitu banyak orang-orang yang masih berbank konvensional. Dia anggap itu ustadz yang apa itu masih di konvensional. Masa dia salah? Itu ustadz yang sudah punya nama. Kementerian tadi saya katakan, Kementerian Agama masih taruhnya di konvensional.
Nah inilah yang membawa masyarakat, ustadz-ustadz yang mungkin belum terdengar presentasi ini, dia masih tetap di bank konvensional. Ini subhan. Tapi yang kedua karena syahwat. Orang bermaksiat itu karena syahwat. Kenapa? Dia sudah tahu konvensional itu riba. Seluruh ulama dunia, termasuk ulama Indonesia, lewat fatwanya nomor 20 tahun 2001. Ya. Fatwa MUI ya, nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Di pasal 8 dikatakan di sana. Ya, di pasal 8 dikatakan di sana ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Jadi Pak, ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Apa itu? Ternyata usaha perjudian itu melanggar syariat Islam. Yang B-nya apa? Usaha lembaga keuangan konvensional. Usaha lembaga keuangan konvensional di dalam dibuka kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas dan tegas Majelis Ulama Indonesia kita telah memfatwakan ini usaha yang melanggar prinsip syariat Islam, yaitu perbankan dan asuransi konvensional. Tapi ternyata ketika saya turun ke lapangan di beberapa daerah, ada ketua majelis ulama yang nggak tahu ini fatwa. Belum ada fatwa MUI mengeluarkan. Ajib, karena ternyata fatwa itu tidak dijual di pasaran, Pak. Di toko buku, Pak. Saya belinya di sini, Pak. Waktu MUI-nya ada di sini. Sekarang kan di jalan sana, jauh lagi kita nyarinya. Saya belinya di sini, Pak, fatwa itu. Ya. Itu di fatwa nomor 20. Tapi Bapak tidak usah ragu, nanti di tulisan di kitab yang saya tulis ada di belakangnya, Pak, fatwa nomor 20-nya. Bapak bisa buka di fatwa nomor 20 gitu, ya. Tapi kita waktu itu ribut ketika fatwa juga mengeluarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Itu masyarakat ribut. Tapi fatwa tentang bank kita nggak ada yang tahu karena tersembunyi, Pak. Karena bank itu yang tidak dibenarkan, Pak, apalagi isinya. Makanya pertanyaan tadi Pak Imam, Masya Allah, kenapa bank syariah itu BCA bisa buka? Itu kalau yang saya pada waktu di Makassar, Pak, di masjid, Pak, ketika saya dinyatakan saya dari BNI Syariah, Bapak nggak usah ngomong-ngomong syariah, uang Bapak kan dari konvensional juga, jadi nggak usah ngomong syariah. Wah, itu sambil marah, Pak. Kalau saya nggak tahu kan mungkin saya nggak bisa ngomong lagi, Pak. Tapi saya jawab, Pak, dengan sangat kerendahan hati. Kami memang masuk bank syariah ini dari konvensional. Saya dari konvensional, Pak. Saya 18 tahun di bank konvensional. Saya kitab kecil dari Syekh Muhammad Abdul Aziz itu ada menulis surat kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Dikasih tahu hadis-hadisnya tentang riba. Yang paling rendah, Pak, seperti kita menzinai ibu kita sendiri, atau kita berzina dengan 36 pelacur, Pak. Na'udzubillah. Kita ngomong akidah, kita ngomong ibadah, tapi ketika muamalah kita lupa dengan Allah. Bagaimana hadis Rasulullah di kitabnya Hadis Al-Ba'in nomor 18, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini yang membuat kita untuk bisa siap untuk hadir di masjid apapun. Ketika dihujat seperti itu, saya cuma ngomong, Bapak, tolong Bapak perhatikan, Pak, ini muamalah. Saya akan jawab dengan akidah, Pak. Orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir, Pak. Punya anak. Dia kasih makan anak yang baru lahir tadi, yang kecil sampai dewasa. Dari orang tua kafir tadi, dari uang perjudian, dari uang pelacuran. Makan yang dikasih makan anjing, makan babi, semuanya haram. Tapi ketika dia mendekatkan balik, dia selalu berteman dengan antum sekalian, orang-orang soleh. Akhlak antum bagus, wajah antum senyum, sehingga dia tertarik. Ini agama apa? Kok beda dengan orang tua saya? Karena akhlak antum yang Masya Allah. Itu di masjid saya sampaikan, Pak. Karena dia tahu ternyata ini adalah Islam. Dia tidak melihat ke belakang, Islam melihat ke depan. Ketika dia balik, dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Bapak terima ini anak ini? Dia sebagai seorang muslim. Semua sebagian besar yang hadir bertakbir. Allahu Akbar. Ternyata Islam. Ketika kita bersyahadat, seluruh dosa kita selama ini dihapus oleh Allah. Nah tadi Bapak sudah katakan, Ibu katakan, mungkin para ustadz kita, mungkin masyarakat kita tidak diadu kebangsaan karena belum sampai informasi ini, karena dia belum tahu baik sangka kita. Mudah-mudahan subhat ini bisa terhapuskan dengan antum sekalian mendengarkan ini. Ya, Bapak-bapak semua adalah orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Karena saya selalu berdoa Bapak Ibu sekalian, ya Allah pertemukan hamba-Mu ini dengan orang-orang terbaik pilihan-Mu. Mudah-mudahan ini adalah Bapak Ibu sekalian orang-orang terbaik pilihan Allah yang ingin memperjuangkan dinul Islam. Dan kami wabil khusus, kami yang tahu hanya di Bank Syariah ini, dan kami berusaha informasi ilmu yang Bapak berikan tentang dinul Islam kami akan jalankan. Ya, jadi kita tidak boleh berburuk sangka Bapak Ibu sekalian. Ketika BCA membuka syariah, kita baik sangka, alhamdulillah. Karena begitu banyak orang kafir, mungkin dia bisa menjatuhkan Islam, tapi kita baik sangka. Karena begitu banyak orang kafir bisa masuk Islam karena kebaikan kita, karena muamalah kita. Ya, tapi dia bisa juga menjatuhkan kita. Siapa? Orang-orang Islam yang mengaku Islam tapi dia benci dengan syariat Islam. Orang Islam yang benci dengan bank syariah. Ini hati-hati. Orang benci dengan karakter Islam. Ini hati-hati. Tapi ketika dia kafir, dia tidak pernah membantah apa syariat Islam. Tapi yang disampaikan, dia tidak pernah mengganggu kita untuk tidak sholat berjamaah. Dia tidak pernah boleh gitu. Bapak tidak sholat maghrib, enggak. Antum tidak sholat Jumat, enggak. Tapi Anda ikutin saya. Ini orang kafir. Ini Al-Baqarah yang sudah kasih tahu. Walan tardu atau yahud wa nasara. Ya, hatta tidak tahu nilai. Jadi sampai kita mengikuti nilainya. Ya. Jadi dengan begitu Pak, kita berbaik sangka BCA. Mudah-mudahan dia, kalau kita semua, karena Pak di undang-undang ini Pak, jadi Bapak perlu tahu juga di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sudah bisa membuka mata Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kami dari praktisi bank syariah tidak menjalankan sesuai syariah, ini bisa kena teguran tertulis Pak. Ada sanksi administratif. Bapak bisa buka nanti di pasal 56 Pak. Ada sanksi administratif di sana Pak. Sanksi administratif ini ketika ada yang menghalang-halangi kita menjalankan syariat Islam di bank syariah. Jadi Bapak bisa gaduh kami. Ya, kalau kami tidak sesuai dengan syariat, Bapak bisa tegur. Ya, apa teguran-teguran di pasal 58 dijelaskan Pak? Pertama, denda uang Pak. Kita bisa didenda uang. Yang kedua, teguran tertulis dari Bank Indonesia. Yang ketiga, penurunan tingkat kesehatan. Yang keempat, pelarangan yang turut ikut clearing Pak. Itu bank kalau sudah ikut, tidak boleh ikut clearing, dia akan hancur. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha, jadi ditutup bank syariahnya Pak. Nah jadi Bapak ketika Bapak ragu terhadap BCA syariah, tadi Bapak datang ke sana. Ini betul nggak jalan syariah? Kalau tidak Bapak bisa laporkan. Jadi kita tidak boleh menuduh dulu, kita lihat dulu dijalankan. Karena di sana ada DPS-nya Pak. Kita akan ngomong dengan DPS-nya, karena dia yang meneliti sesuai syariah atau tidak. Ya. Kita banyak yang sering menuduh, padahal banyak orang kafir jalankan syariat Islam loh Pak. Bapak mungkin kalau makan KFC dan McDonald dia jalankan syariat Islam Pak. Itu rukun jual beli tercapai Pak. Kita ke sana, kita itu bayar dulu Pak, baru makan Pak. Itu rukun jual beli tercapai. Ada penjual, ada pembeli. Ya, ada barangnya, ada harganya, suka sama suka, baru kita makan. Sekarang Bapak kalau mau makan Padang kata Bapak tadi, kita makan dulu Pak, padahal harga belum jelas. Ini horor nih Pak, ini syariat Islam. Tapi orang Islamnya nggak jalanin. Apalagi yang makannya makan doang satu. Nah itu, apalagi itu. Ya, Pak. Nah, dan juga yang terakhirnya apa? Bisa pemberhentian pegawainya Pak. Boleh diberhentikan Pak, ini hukumnya. Ini di undang-undang kita tertinggi Pak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara Bank Indonesia juga sudah membuatkan kamus istilah Pak, yang diterjemahkan Bu. Jadi Ibu mungkin bisa minta ke Bank Indonesia ini Bu. Gratis. Gratis, saya dapatnya gratis. Karena saya sebagai pembicara seperti ini, saya butuh ini. Karena kalau pas ditanya, saya lihat dulu. Karena kan saya bukan ustaz. Saya praktisi yang ingin jalankan syariat Islam. Ya, jadi tapi saya jalankan Pak. Apalagi Ibu Maimunah kan. Ini ada Pak Hatta Pak.
Ya, ini istrinya di Makassar, Pak. Jauh ya, jadi hati-hati Bu ya. Ya, jadi istilah-istilah sudah diterjemahkan Bu. Ya, sudah diterjemahkan, mudah-mudahan dengan begitu bisa kita lakukan bersama. Mungkin Mbak itu semua yang saya ringkas dari 6 pertanyaan tadi, ya. Mungkin tidak ada lagi yang terlewatkan gitu ya. Nah, untuk apa sih bedanya BNI konvensional dengan BNI syariah, Pak ya? Tapi yang paling umum bahwa seluruhnya kami hijrah, Pak. Jadi saya sudah pernah di konvensional. ATM-nya? Ya, ATM-nya satu, Pak. ATM itu alat. Dan ini pertanyaan itu ada di tulisan itu, dan juga pada waktu saya seperti kontrak, Pak. Saya sih ngomong seperti ini, bahwa seluruh BNI itu bisa dibuka BNI syariah. Bisa buka ini. Itu lewat jalur teknologi, Pak. Jadi waktu dia buku itu pakai user syariah, Pak. Jadi dia punya 2 user. Inilah kelebihan teknologi kita, Pak. Jadi sang ustadz itu dia hadir pada waktu kondisinya di Rawamangun. 4, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia nomor 4 nih ustadz. Antrian. Dia setor ke teller, Pak. Nomor 1, nomor 2, 3 ini adalah nasabah Bank Konven. Setor, taruh uangnya di kanan. Setor lagi taruh kanan, setor lagi taruh kanan. Ustadz datang setor uangnya taruh juga di kanan. Nah, pertanyaan Bapak, dia nanya itu sama tellernya, Mbak, uangnya campur ya? Gitu Pak. Gado-gado ya. Uangnya campur ya? Kata tellernya apa? Enggak Ustaz. Ustaz ngomong, itu campur. Enggak Ustaz. Loh, itu kan campur. Enggak Ustaz. Itu tadi yang namanya debat. Karena sang teller ini sudah tahu dia bahwa dia ngerjain ini bukan uang campur ini yang menyebabkan halal haram, Pak. Kalau uang campur ini halal haram, Bapak nggak bisa ke pasar. Duitnya sama. Uang Bapak campur semua. Kadang dipegang orang kafir, kadang dipegang orang Majusi, orang Yahudi, orang Cina. Ketukar sama uang orang Cina nggak boleh, nggak bisa, Pak. Iya kan? Yang campur itu adalah kalau pembukuannya campur baru. Uangnya campur, Pak, bukan halal haram. Bukan di situ halal haramnya. Terus penyimpanan syariah di mana, Pak? Gimana? BNI syariah penyimpanannya di mana? Penyimpanannya di bank, Pak. Di BI. Iya. Di BI itu ada DPS-nya, ada Dewan Deputi Bank Syariahnya ada. Kita SBI ada SBIS, terpisah semua loh, Pak. Karena mereka yang sudah tahu syariah, Pak, kita berharap mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah. Tapi kalau dia mau melaksanakan itu, kita lepas, Pak. Karena ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 286, Pak, kita tidak dituntut sampai ujungnya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak sampai, Pak. Karena kita harus yakin, karena di situ ada DPS-nya. Kalau kita semua, karena ada fardu ain, ada fardu kifayah, Pak. Nah, kita sampai di sini akhirnya kita ini ada Bank Syariah, ada DPS baik sana kita para DPS. Orang majelis ulama juga, orang masjid ini juga, Pak, yang menentukan itu bisa dijalankan atau tidak. Kita jaga pas Bapak sama saya aja pada waktu akadnya, kita boleh saklek di situ. Tapi ketika saya berkhianat, saya berdosa dengan Allah, dengan Bapak. Tapi Allah. Iya, nah itu kita takut di situ. Makanya ini mudah-mudahan dengan kondisi ini adalah kelebihan kita. Ya, Pak itu sudah terpisah, Pak. Punya user 2. Ya, ada user konven untuk kerjaan konven. Itu yang di bank konvensional. Kalau yang di syariah dia punya 2 user. Jadi yang syariah dia bukan syariah. Nah, untuk lebih jelasnya BNI konven sama BNI syariah itu saya singkat, Pak. BNIK sama BNIS. Semua kawan saya yang di konvensional, baik dia saat ini masih pegawai maupun dia sebagai nasabah konvensional, BNIK itu semuanya mereka itu benci neraka. B sama itu benci neraka. Tapi masih ada 2 huruf I sama K. Dia benci neraka, ingin kemana? Masih bingung, ke surga atau ke neraka. Tapi kalau sudah pindah ke BNI Syariah, benci neraka, ingin surga. Insya Allah membawa berkah. Sudah semua Bu Bapak sekalian. Kita bisa selesaikan nanti secara ada di belakang. Ya, karena waktu juga, karena setelah ini nanti akan ada
sesi untuk kita tukar voucher ini di belakang. Waktunya sekarang sudah, kalau